Ya, kalau menyimak profil Mardhani Maming, ini saya katakan memang bukan tokoh sembarang orang itulah ya. Jadi ada banyak berkelindan kepentingan di situ. Terutama ya para pihak ketika Mardhani Maming itu bermasalah atau berhadapan dengan hukum yang sekarang ini. Kita ingat ya, dia pernah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu ya. Kemudian bupati 2 periode yang tadi saya sebutkan itu, juga menjadi ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Itu tahun 2015 sampai 2020. Lalu pada tahun 2019 dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI tadi ya. HIPMI, betul. Lalu juga sebagai Ketua Dewan Pengurus DPD ya, PDIP di Kalimantan Selatan tadi. Terus yang terakhir tadi, selain di bidang politik, Maming juga ditunjuk sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini 2022 sampai 2027. Nah, mengingat kejadian tindak pidana korupsi itu di rentang tahun 2014 sampai tahun 2020, maka keterkaitan antara hasil tindak pidana korupsi dengan aliran dana ke pihak-pihak lain terkait itu harus ditelusuri dan dibuka lebar-lebar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya, Profesor Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Wah, ini kita udah lama ya nggak mengudara ya. Iya, tapi memang kita selalu pantau ya isu-isu hangat, termasuk ini meskipun lama, tapi kemudian kita menimbang bahwa ini isu yang cukup besar, Bro. Ya. Terkait dengan Mardhani Maming. Mardhani Maming. Jadi diketahui Mardhani Maming itu melakukan korupsi ya, Prof ya. Ya. Dugaan tersangka korupsi kan itu. Ya. Tapi udah DPO ya beliau statusnya itu kemarin. Bukan sudah ditangkap. Oh, sudah menyerahkan diri. Ya, baik. Ya. Dan yang menarik sebetulnya ini salah satu netizen dari Twitter ya @ekoboy mengutip yang setuju PPATK telusuri aliran dana korupsi 104 miliar lari kemana aja, retweet keras guys. Nah, dengan dengan mencantumkan melampirkan satu buah foto terkait dengan identitas yang melekat pada Mardhani Maming, yaitu sebagai ketua PDIP Kalimantan Kalimantan Selatan ya, dan juga bendahara umum PBNU. Ya, izin Prof, saya mau ngutip yang dari pemberitaan ya. Sosok Mardhani Haji Maming Bendum PBNU, _2 Ketua PDIP Kalsel dan juga Ketum HIPMI, judulnya seperti itu. Yep. Mardhani H. Maming ditunjuk menjadi Bendahara Umum PBNU pada masa khidmat 2002 sampai 2027. Begini sosok elit PDIP yang kini memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu. Seperti diketahui, Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengumumkan kepengurusan periode 2022 sampai 2027 dan nama Mardhani Haji Maming dipercaya sebagai Bendahara Umum baru. Bendahara Umum Haji Mardhani H. Maming, kata Gus Yahya di kantor PBNU Jalan Keramat Raya, Jakus pada Rabu 12 bulan 1 2022. Yeah. Prof, itu terkait tadi profil sekilas dari Mardhani Maming. Prof. Suteki, jenengan mendukung nggak kalau misalkan PPATK ini membuka lebar-lebar aliran duit kalau misalkan Mardhani Maming ini terbukti korupsi? Ya, saya sangat setuju ya. PPATK itu membuka lebar-lebar aliran duit koruptor supaya ya, kalau menurut saya supaya equal. Untuk apa? Untuk kasus-kasus yang melibatkan umat Islam khususnya. Ya, dalam soal misalnya aliran dana yang diduga untuk apakah itu terorisme atau mungkin yang berpotensi ya ke negara-negara yang diduga itu di situ ada terorisme misalnya. Nah, terakhir isu tentang aliran dana ACT ya, itu kan
juga dibuka oleh PPATK itu. PPATK, betul. Di Sindonews tanggal 6 Juli 2022 itu disebut bahwa Kepala PPATK Ivan Yustiavanda itu mengungkap terdapat aliran dana dari aksi cepat tanggap itu ke negara-negara yang berisiko tinggi dalam pembiayaan terorisme. Loh, ini kan artinya mestinya kalau menurut saya ya harus equal gitu ya. Nah, selama ini PPATK itu tidak banyak mengungkap secara tuntas larinya dana hasil tindak pidana korupsi. Nah, misalnya apakah itu Harun Masiku ya kan yang sampai sekarang belum ketemu, ada Juliari Batubara. Loh itu kemana itu ya? Ya itu misalnya gitu ya. Termasuk sekarang ya Bang Mardhani Maming ini. Nah, sebaiknya ya menurut saya dibuka saja sehingga kita itu tahu betul ya kemana saja aliran dana yang jumlahnya itu miliaran rupiah. Miliaran, kalau 100 miliar lebih. Misalnya yang menerima itu tidak ada prestasi apapun berupa pekerjaan apapun gitu ya. Nah, uang tersebut saya kira harus ditarik kembali dan disetorkan kepada kas negara. Mas Aap saya kira masih ingat ya kasus penyanyi Rosa itu yang pernah terima. Tapi ini kan tidak dalam hal korupsi ya. Tapi ini kan kalau dilacak, ini larinya kemana? Oh ternyata kepada Rosa ya. Nah ini kan terkait dengan kasus apa itu DNA Pro itu ya. Saya kira. Nah prinsipnya begitu, harus ada follow the money gitulah ya. Ini harus ada follow the money. Ini saya kira harus juga dijabarkan lebih lanjut karena untuk follow the money itu nanti akhirnya bisa kita lacak juga apakah di situ ada misalnya pencucian uang kan itu. Nah jadi follow the money itu saya kira juga menjadi rekomendasi ya negara-negara G7 itu untuk melacak Mas. Apakah ini digunakan untuk pencucian uang misalnya atau mungkin juga ada dikembangkan untuk dalam kalau G7 ya itu arahnya pada pemberantasan pendanaan terorisme kan itu. Nah, terkait dengan kasus ini bisa jadi ya namanya orang menduga-duga itu kan hasil korupsi dugaan atau ya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mardhani Maming itu bisa jadi disumbangkan ke salah satu ormas atau mungkin orpol kan itu. Dalam rangka apa? Bisa jadi untuk money laundry atau apa. Nah, salah satu jenis dari apa itu namanya money laundry itu kan penempatan hasil tindak pidana ke dalam organisasi kemasyarakatan atau LSM dalam bentuk pemberian sumbangan untuk kegiatan. Nah ini ya termasuk yang kemarin kita ceritakan apa Harun Masiku, Juliari Batubara, dan sekarang ini Mardhani Maming itu ya kita juga boleh curiga gitu loh. Apakah ini larinya kemana? Orpol atau mungkin ormas kan ini ada kaitannya nih. Ada Orpol misalnya PDIP, ormasnya misalnya ada PBNU. Apakah ini ada? Nah ini nanti perlu ditelusuri PPATK. Kalau ada berarti ya harus dilacak. Maksudnya harus perhitungkan ini bagaimana kok bisa misalnya disumbangkan ke ormas atau orpol kan itu. Oke, baik. Prof, artinya memang jenengan setuju ya terkait dengan PPATK yang membuka investigasi ya aliran dana. Sangat setuju, terutama untuk kasus korupsi yang saya tadi katakan itu belum begitu transparan ya. Betul. Aliran dananya kemana itu selama ini enggak itu. Tapi kalau untuk yang tadi terorisme apa-apa itu sampai cepat sekali ya, Prof. Pokoknya gitulah. Iya, makanya gini Prof, yang saya tanyakan itu di kasus lain investigasi PPATK ini malah seringnya dijadikan bahan politik pembusukan. Yang kita rasakan ya untuk melakukan logika pengaitan. Karena ada indikasi aliran dana dan yang lainnya, misalkan taruhlah yang sekarang ACT itu ke terorisme, kemudian 212, artinya ada semacam penggiringan atau pengaitan. Nah, bagaimana tanggapan Prof Teki terkait dengan investigasi yang dijadikan alat pembusukan itu? Wah, tadi ada menyebut logika pengaitan ya. Itu kalau dalam ilmu hukum namanya, ya kalau dalam perkara hukum memang logika yang dipakai itu logika pengaitan. Jadi tidak selalu cause and effect itu tidak selalu begitu. Itu istilahnya itu Surechnungsprinsip. Jadi ada pakai logika pengaitan begitu. Jadi tidak selalu logika cause and effect sebab akibat tidak selalu begitu.
Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini yang saya katakan tadi itu tidak equal gitu ya. Jadi kalau boleh saya katakan ya no equality before the law. Kalau ada prinsip itu, sering saya sebutkan ke Mas Aap itu, that is just a myth. Itu hanya mitos. Gitu ya. Itu hanya mitos that lie daily. Jadi yang kebohongannya itu dibuktikan setiap hari. Setiap hari. Nah, saya katakan tidak equal itu karena kalau sudah menyangkut kekuasaan, terkesan ya, saya mendapat kesan PPATK itu tebang pilih ya dalam tadi saya katakan follow the money tadi. Nah, tadi sudah saya singgung soal ACT ya, kemudian Rosa, dana ormas Islam kayak kemarin yang juga dibekukan juga kan, ada Khilafatul Muslimin, masih ingat ya? Bahwa ada Bakhtiar Nasir yang juga sempat menjadi ya dalam tanda kutip bulan-bulanan lah ya terkait dengan ini. Lalu ada FPI ya, FPI itu sampai ada pembukuan yang jumlah rekeningnya itu banyak sekali, ada puluhan rekening, 68 atau berapa yang dibekukan. Nah, soal politik pembusukan ini memang terkesan tampak jelas ketika tindakan PPATK itu dalam follow the money terkesan tadi tidak equal ya dalam mengungkap aliran dana antara beberapa pihak yang dekat atau tidak dekat dengan rezim kekuasaan. Nah, contoh ya tadi kasus misalnya antara terorisme dengan persoalan misalnya radikalisme ya, kemudian dengan korupsi itu beda banget itu. Penanganannya itu beda banget. Ini kesan ya, saya menangkap terkesan, saya menangkap kesan semacam itu. Ya, baik. Prof, oke. Jadi memang titik tekannya itu tidak equalnya yang jenengan lihat ya, terkait dengan dana investigasi PPATK itu. Tapi Prof, kembali pada sosok Mardhani Hamami ya, yang kita tahu bahwa dia itu sebagai bendahara umum PBNU dan juga ketua PDIP, salah satu di Kalimantan Selatan ya. Dan dari dua background ini antara PDIP dan NU, saya tuh jadi teringat berita di CNN, Prof. Jadi Gus Yahya itu pernah bilang, ya, NU PDIP tak sekedar partner, tapi komponen senyawa. Itu. Jadi dan itu melekat di Mardhani Maming. Gitu. Dan menurut panjenengan, bagaimana cara PDIP dan PBNU bekerja sama menepis asumsi negatif dari kedekatan ini ya yang ada di tubuh Mardhani Maming terkait dengan kasus korupsinya ini, Prof. Karena kan masyarakat juga seringnya ya nakal gitu, mengait-ngaitkan gitu. Gimana menurut jenengan? Ya, untuk kasus ini saya kira perlu untuk mendudukkan perkara dulu karena perlu diketahui bahwa kasus suap ini terjadi saat Mardhani Maming itu menjabat Bupati Tanah Bambu itu ya. Di periode pertama 2010 sampai 2015, kemudian di periode kedua itu 2016 sampai 2018. Jadi kenapa kok ini hanya 2 tahun? Karena ketika itu kalau nggak salah yang bersangkutan mau mengajukan diri sebagai calon legislatif ya di DPR RI. Jadi tahun 2018 itu berakhir. Nah, KPK itu menyatakan bahwa kasus ini bermula ketika Prolindo Cipta Nusantara milik pengusaha Henry Sutio ingin memperoleh IUP ya, IUP ya, jadi izin usaha itu ya, izin usaha pertambangan itu milik PT Bangun Karya Pratama Lestari, itu seluas 370 hektar. Nah itu lokasinya di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kasus ini terjadi sebelum yang bersangkutan itu menjadi bendara umum, bendara umum PBNU itu. Nah, tapi dalam hal ini menurut saya sebaiknya PBNU dan juga PDIP itu berani mendorong upaya PPATK itu untuk membuka selebar-lebarnya aliran dana yang jumlahnya tadi 100 miliar sekian. Tapi kan tadi saya katakan itu adalah diterima oleh Mardhani Maming ketika itu ya bentuknya suap dan gratifikasi kayaknya ke sana.
terkait dengan izin usaha pertambangan itu tahun 2014 sampai sekitar tahun 2020. Artinya ketika belum menjabat ya sebagai iya, tapi bendahara upaya untuk tadi maksud saya kolaborasi antara PDIP dan PBNU itu kalau mau ingin bersih semua ya harus berkolaborasi untuk mendorong PPATK membuka aliran dana itu kemana kan gitu supaya jernih ya, tidak ada syak sangka apakah ini aliran juga ke PDIP atau aliran apakah juga ke PBNU kan gitu Mas. Oke, betul menarik ya. Iya. Justru ini bakal positif ya Prof kalau sinergi. Iya, betul. Kalau ingin ada transparansi kan gitu loh. Iya. Oke, Prof Suteki, terakhir pertanyaan dari saya Prof. Pandangan hukum apa yang ingin jenengan sampaikan mengenai Mardhani Maming ini Prof? Ya, kalau menyimak profil Mardhani Maming ini saya katakan memang bukan tokoh sembarang orang itulah ya. Jadi ada banyak berkelindan kepentingan di situ. Terutama ya para pihak ketika Mardhani Maming itu bermasalah atau berhadapan dengan hukum yang sekarang ini. Kita ingat ya, dia pernah sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu ya. Kemudian Bupati 2 periode yang tadi saya sebutkan itu, juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Itu tahun 2015 sampai 2020. Lalu pada tahun 2019 dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI tadi ya. HIPMI, betul. Lalu juga sebagai Ketua Dewan Pengurus DPD ya, PDIP di Kalimantan Selatan tadi. Terus yang terakhir tadi, selain di bidang politik, Maming juga ditunjuk sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini 2022 sampai 2027. Nah, mengingat kejadian tindak pidana korupsi itu di rentang tahun 2014 sampai tahun 2020, maka keterkaitan antara hasil tindak pidana korupsi dengan aliran dana ke pihak-pihak lain terkait itu harus ditelusuri dan dibuka lebar-lebar. Meskipun saya tahu hal ini itu sangat sulit, mengingat tadi banyaknya konflik of interest. Nah, tapi sebaiknya tadi harus dibuka, mengingat tindak pidana korupsi di negeri ini kan sudah bisa dikatakan sudah kronis ya. Jadi PPATK dan KPK ini harus betul-betul serius untuk menuntaskan kasus ini supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana korupsi yang sejenis. Nah, tapi dalam hal ini selain aliran dana itu diungkap terang dan cukup terang dan juga transparan, itu juga perlu saya kira menghukum pihak-pihak yang bekerja sama dalam kejahatan ini. Maka menurut saya ya bagaimanapun ini tindak pidana korupsi, orang sering mengatakan sebagai extraordinary crime begitu, harus diberikan hukuman yang berat dan juga adil. Itu saya kira penting untuk diterapkan. Nah, terkait dengan konflik of interest itu memang dari dulu selalu ada ya, terutama kalau kita bicara tentang korupsi, karena kebanyakan ya namanya korupsi kan dilakukan oleh pejabat kan begitu kan, atau orang-orang yang terkait dengan jabatan itu. Nah, konflik of interest menurut saya ini khususnya antara KPK, kemudian PPATK dan PBNU serta PDIP itu harus dihilangkan. Apa ya, kita menuju pada penegakan hukum terutama di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi itu yang transparan, jujur dan akuntabel. Nah, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Kan itu kan pertanyaan. Betul Prof. Iya, baik. Prof Suteki, terima kasih luar biasa. Ini jadi jernih kita memandang ya terkait dengan kasus Mardhani Maming dan juga bukan rumor ya, opini yang beredar antara keterkaitan dengan PDIP dan juga PBNU ya, baik. Terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga pada puan dan tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya terkait dengan kasus korupsi yang menimpa Mardhani Maming. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof Suteki, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya. Terima kasih Prof Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.